love, and wonder wonders of His love, and wonder wonders of His love, and wonder wonders of His love. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. That's were so deep. Noel, 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 Noel. Born in youth, born day and night. Noel, 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 Noel. Born is a King of Israel. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. That's why so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in Noel, Noel. Born is a King of Israel. Build a fire and gather around the tree. Fill a glass and baby come and sing with me. So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for the summer snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. But for now, Merry Christmas. We dance in the kitchen while embers glow. We both know love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful right now. Merry Christmas. The fire's raging on, and we all sing.
Saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah dengan panggilan beribadah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat 6 dan ayat 7. Jemaat dengan penuh kasih, disilakan berdiri. Kita memulai menyanyikan Kidung Jemaat 101 ayat 3 dan 5, Alam Raya Berkumandang. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampuni kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyikan dengan menyanyi Kidung PKJ nomor 36 ayat 1 dan ayat 3. Yesus Raja Damai. Yesus Raja Saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara-saudara dan saya dengan darah Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 99. Yesus
bacaan serta renungannya. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1, 3, dan 4. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu ya Tuhan kami naikkan syukur, terima kasih. Di pagi ini Tuhan kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan dibuka untuk menerima kasih dan Roh Kudus. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kita jemaat dalam pelayanan ini, Tuhan membukakan hati. Di mana juga Tuhan telah mengajarkan kami akan kehidupan dan ketaatan dalam berdoa. Sebagaimana yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, sucikanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, lepaskanlah kami dari kebencian, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada minggu ini sesuai dengan nats dan tema seragam Segep Sutra terambil dari kitab Mazmur 99. Mazmur 99 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Mazmur 99 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk baca bersama
Saya akan membaca kalimat yang condong keluar. Bapak Ibu Saudara-saudara akan membaca kalimat yang ke dalam. Mazmur 99 ayat 1 hingga ayat 9. Tuhan Raja yang kudus, firman Tuhan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu maha besar di Sion. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Hukum-hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dalam tiang awan, ia berbicara kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini terus akan disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Dari pembacaan kita pada pagi hari, siang hari ini diberi topik atau tema sembah dan pujilah Dia. Sembah dan pujilah Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa yang lampau sebelum terbentuknya suatu wilayah menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri, wilayah-wilayah kekuasaan itu diperintah oleh kerajaan dan dipimpin oleh raja atau kaisar. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, misalnya kerajaan Israel yang pernah dipimpin oleh Raja Daud dan juga anaknya Salomo. Demikian juga misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara di Indonesia, sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dahulu negeri kita ini terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan, ya, misalnya kerajaan Kutai Kartanegara, pada saat itu dibangun oleh Raja Kudungan, ya, kemudian menggantinya Aswawarman, Mulam Arman, dan sebagainya. Juga ada kerajaan Tarumanegara misalnya yang dipimpin oleh Raja Jaya Singawarman, ya. Kemudian Dharma Yawarman, Purnawarman, dan sebagainya. Ada juga kerajaan Mataram misalnya dipimpin oleh Senopati atau disebut juga Anyokno Kusumo. Lalu selanjutnya dipimpin oleh Hamengkubuwono, ya, Hamengkurat dan Hamengkubuwono dan seterusnya. Ada juga kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Datuta Hyang Srijaya Jayanasa, ya, dan seterusnya juga. Lalu di Sulawesi misalnya, saat di Sulawesi Selatan, kerajaan yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah kerajaan
Goa, ya, Goa yang dipimpin oleh Raja Amanurun dan Sultan Hasanuddin dan seterusnya. Nah, kita di Sulawesi Tenggara juga ada kerajaan yang terkenal di Sulawesi Tenggara, misalnya Kerajaan Buton, ya, yang dipimpin oleh Raja Murhusa atau Sultan Kaimuddin, dan sekarang ya kalau tidak salah Syamsul Kamar yang memimpin Kerajaan Buton. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab juga pernah mengisahkan bagaimana karakter-karakter para pemimpin kerajaan-kerajaan itu. Ya, ada 2 orang raja yang suka kita lupakan bagaimana sifat dan karakter kepemimpinannya pada saat itu. Misalnya saudara-saudara, anak dari Raja Daud sendiri, yaitu Salomo. Ya, Salomo terkenal saudara-saudara karena membangun bait suci pertama di Yerusalem. Dan dia terkenal pada saat itu karena kemampuannya untuk membangun bait suci. Itulah sebabnya di bait suci ada disebut dengan Serambi Salomo pada saat itu, ya. Raja Salomo juga membangun kompleks istana di Yerusalem pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Seperti misalnya rumah hutan Libanon, aula Pilat dan aula kehakiman. Raja Salomo juga saudara-saudara pernah membangun arsitektur di luar Yerusalem, seperti membangun kembali Palmyra dan juga pelabuhan-pelabuhan yang terkenal, misalnya Ezion, Geber, dan sebagainya. Dia juga pemimpin yang terkenal yang terakhir sebagai pemersatu bangsa Israel. Tetapi setelah kematiannya, Israel terpecah 2. Raja Salomo sangat dikenal karena dikaruniakan hikmat oleh Allah. Ketika Allah menawarkan, apa yang kau inginkan Salomo? Waktu dia berdoa, dia tidak meminta kekayaan, kejayaan, keperkasaan, tetapi dia hanya meminta hikmat supaya dia dapat bijaksana untuk mengatur umat Tuhan pada saat itu. Nah, kita kenal juga saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Lama ada 3 kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, misalnya Amsal, Khotbah, dan Kidung Agung. Tetapi di balik semua hal yang luar biasa terhadap Salomo pada saat itu, sayang sekali saudara, kesetiaannya kepada Tuhan justru di puncak perjalanan dan di akhir-akhir perjalanannya dia justru jatuh ke dalam dosa. Mengapa saudara-saudara? Karena Salomo tidak mengikuti lagi perintah kehendak Tuhan. Ia tidak lagi menyembah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi dia menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewi pada saat itu. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan karena Salomo poligami. Itu yang menyebabkan. Sebelumnya saudara-saudara dia sungguh luar biasa, tetapi ketika dia sudah poligami, hatinya tidak condong lagi kepada Allah. Bisa bayangkan saudara-saudara, Salomo memiliki 700 istri, 300 gunting. Ya, bapak-bapak yang hadir satu saja, sudah setengah mati toh. Baru satu saja sudah setengah mati. Bangun pagi-pagi, ya kita sudah selain mendengarkan kicauan burung kutilang, kita juga mendengarkan burung di rumah sendiri. Itu satu saja. Bagaimana kalau 700 istri, 300 gunting? Kalau mereka sepakat pada saat itu mengatakan A, Salomo yang bijaksana pasti betul. Dan benar, istri-istrinya itu saudara-saudara yang dari berbagai kerajaan asing pada saat itu, yang hidup sebagai penyembah pagan, penyembah ilah-ilah, dewa-dewi, patung-patung pada saat itu, mencondongkan hati Salomo pada saat itu kepada ilah-ilah istrinya. Sehingga saudara-saudara, Salomo pada saat itu meninggalkan Allah. Seharusnya di akhir perjalanan Salomo dia memperbesar bait suci yang pernah dia bangun, tetapi lain saja. Justru dia membangun kuil-kuil
ilah-ilah istrinya, sehingga apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia jatuh ke dalam dosa pada saat itu. Dia berbalik dari Tuhan untuk menyembah dewa-dewi istri-istrinya, sehingga Allah murka pada saat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah menghukum Salomo. Nanti saudara-saudara ulang baca di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 3. Apa yang dia buat di sana dan bagaimana Allah menghukum. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain Salomo yang dianggap raja paling bijak tetapi juga jatuh ke dalam dosa, ada juga raja yang sejak awal sampai matinya dia sadis. Dan saudara ingat khotbah 2-3 minggu yang lalu, ya, siapa itu? Raja yang paling terkenal dari Roma, yang paling sadis, ya, Nero. Ini adalah saudara-saudara, kalau saudara-saudara googling nanti buka di Google, tanyakan siapa raja yang paling sadis di dalam dunia yang pernah memimpin Roma. Dia adalah Nero. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia memimpin pada saat itu pada usia kurang lebih 17 tahun. Dan dia memimpin sekitar 13 tahun lama. Dia naik menjadi seorang kaisar pada saat itu oleh karena istrinya. Oleh karena ibunya yang menginginkan dia. Ya, pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi ketika dia naik menjadi jaya, apa yang terjadi saudara-saudara? Jangankan orang lain, ibunya sendiri dia bunuh dengan cara dia racun pada saat itu. Nero sangat terkenal dengan kesadisannya. Baginya membunuh itu hal yang menyenangkan, bukan menyedihkan, tetapi menyenangkan baginya. Bayangkan saudara-saudara, ketika malam hari dia berpesta, dia menjadikan manusia itu obor. Ya, dia membakar kepalanya lalu disuruh berjalan. Bayangkan, kalau saya sih yang botak tidak ada masalah, apalagi yang tidak ada memang rambutnya tidak ada masalah. Tapi kalau yang panjang rambutnya seperti perempuan, bagaimana penderitaan yang luar biasa. Dan setelah mati dia tumpuk dan dia bakar menjadikan tumpuk pada saat itu. Puncak di mana kemarahan, kesadisan Nero pada saat itu, dia memfitnah orang-orang Kristen di Roma dengan cara apa? Dia membakar kota Roma pada saat itu. Memang misinya untuk membangun kembali Roma dengan caranya. Tetapi ketika dia membakar, dia memfitnah, dia mengatakan bahwa yang membakar itu adalah orang-orang Kristen. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara? Banyak orang yang membenci orang Kristen. Dan saat ketika dia membakar, ya, dalam kisah historis sejarahnya dikatakan dia sedang bermain biola pada saat itu. Artinya dia menikmati pembakaran, mungkin kita katakanlah satu kendaraan pada saat itu. Nah, ada dua hamba Tuhan yang mati di tangan. Salah satu, yaitu Petrus misalnya. Petrus pada saat itu mati disalib, tetapi sebelum dia mati dia mengatakan, dengan cara apa engkau akan mati? Salibkan saya. Tetapi salibkan saya dengan cara terbalik, sebab dengan cara seperti Yesus menghadap ke atas saya tidak layak. Itulah sebabnya saudara-saudara Petrus disalibkan terbalik. Dan Rasul Paulus, seorang pemberani pada saat itu saudara-saudara, dia pernah penjarakan 2 kali dan akhirnya pada saat itu Rasul Paulus harus mati dipancung. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang raja. Ini adalah otoritas dari raja. Apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Seorang raja ketika bertitah menyampaikan perintah maka harus dipatuhi. Bahkan saudara-saudara, raja yang otoriter menganggap diri mereka bukan lagi sebagai manusia biasa, tetapi mereka menganggap diri sebagai dewa. Jadi apa yang dikatakan harus dipatuhi. Ya, infalibilitas raja. Apa yang dia katakan benar, apa yang dikatakan tidak pernah salah, dan apa yang dia titahkan tidak pernah berdosa.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan Daud. Daud juga adalah seorang raja, sekalipun dia juga pernah jatuh pada saat itu, ya, oleh karena dosanya. Tetapi dia sadar, Bapak Ibu saudara-saudara, dan dia mengakui sekalipun dia pernah menjadi seorang hero, pahlawan, dan sangat terkenal pada saat itu keberanian. Tetapi di balik keberanian itu dia mau mengatakan Allah lebih luar biasa. Itulah sebabnya dalam bacaan kita tadi saudara-saudara dikatakan Tuhan itu raja. Maka bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Daud sekalipun seorang raja, tetapi dia tidak menyombongkan dirinya. Dia menganggap bahwa Allah, Tuhan itu lebih dan luar biasa. Itulah sebabnya Daud mengisahkan tentang Tuhan itu, dia menganggap Tuhan itu raja, tetapi bukan seperti raja yang ada dalam dunia ini, saudara-saudara. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Di tengah-tengah kekuasaan Tuhan sebagai raja di Sion, dikatakan sini ia tinggi mengatasi segala bangsa. Mengatasi artinya dia peduli. Lain dengan raja-raja dunia ini. Justru dia peduli dengan dirinya sendiri. Apa yang dia mau itu yang harus dilakukan oleh rakyatnya. Tetapi berbeda dengan itu. Justru dia peduli. Artinya peduli, saudara-saudara, dia memperhatikan, dia tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat, oleh umat. Nah, itulah sebabnya dalam ayat 1, ayat kedua, dan ayat keempat di sana Daud mengisahkan tentang dia. Dan ayat yang keempat dikatakan raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukan, saudara. Ia mencintai hukum. Raja mencintai hukum artinya bahwa dia adil. Dia tidak berpihak kepada yang salah. Atau saudara-saudara ketika dia menegakkan hukum, hukum itu saudara-saudara tidak tajam ke bawah, tetapi semuanya tajam ke bawah, tajam ke atas. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak seperti hukum dunia. Bahkan para penegak hukum dunia yang biasa mempraktekkan hukum itu justru tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, saat ini saudara-saudara ada yang ribut-ribut sekarang kok soal keputusan pengadilan yang 300T itu. Allah tidak seperti itu, Bapak Ibu saudara. Dia tegas, tetapi di balik itu dia sangat mengasihi umatnya, saudara-saudara. Itulah sebabnya Daud mengajak umat Tuhan dengan kekuasaan Allah itu. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima apa dikatakan? Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Ayat 5, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Umatnya harus merendahkan diri di hadapan tahta Tuhan sebagai raja. Karena apa? Dia kudus. Artinya sesungguhnya kita tidak layak untuk datang kepadanya. Mendekat saja kita tidak layak. Tetapi karena kebaikan kemurahannya, dia melayakkan kita. Itu hal yang saudara-saudara yang pernah juga dialami oleh Musa, Harun, dan imam-imam lain seperti Samuel di ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6 ini Mazmur memperlihatkan pengalaman indah tentang bagaimana Tuhan berelasi atau membangun hubungan umatnya secara konkret. Misalnya terungkap dalam kalimat mereka berseru kepada Tuhan dan dia menjawab mereka. Artinya perkataan, seruan, permohonan umatnya dia peduli. Dia menyendengkan telinganya, dia tidak menutup. Berbedakan dengan raja-raja dunia. Biar kita berteriak setengah mati, meminta, memohon. Kalau dia makan tidak, ya tidak. Ya, seperti Nero mau bicara apa di depan, dia tidak akan pernah mendengarkan. Tetapi di sini katakan ia menjawab mereka. Tuhan benar-benar dinyatakan sebagai yang tertinggi. Tetapi saudara-saudara sekalipun dia ada dalam kemuliaannya,
dia ada di tempat yang tertinggi, dia sangat peduli. Dia mendengarkan. Tetapi bagi mereka yang rendah, tidak semua kan? Kalau orang dalam keangkuhannya berseru kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau mendengarkan? Allah itu kudus. Sama kan tadi di rumah kita. Kalau anak-anak kita meminta dan memohon dengan sangat, dengan kerendahan hati, apalagi kalau merajuk, membujuk-bujuk, ya pasti kita akan simpatik. Tetapi kalau anak kita dengan sombongnya, ya di hadapan kita meminta, kita akan memperhitungkan kau mau bikin apa dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau raja-raja dunia memerintah dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras, tegas, ya, tidaklah demikian seperti Allah kita. Pemerintahan Allah kita yang begitu dekat dengan umatnya dinyatakan melalui 3 tokoh dalam bacaan kita ayat yang ke-6 tadi, saudara-saudara. Misalnya Musa, Harun, dan Samuel. Mereka ini telah melihat dan mengalami kepemimpinan Allah secara langsung pada saat itu. Mereka membuktikan. Mereka mengalami pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Misalnya, saudara-saudara, Musa pernah melihat Allah hadir dalam wujud api yang menyala di semak belukar pada saat itu. Ya. Juga Harun, saudara-saudara, mereka melihat kuasa Allah melalui 10 tulah pada saat itu di Mesir. Bagaimana Allah bertindak pada saat itu untuk membebaskan umatnya dengan melakukan tulah pada saat itu. Juga dia melihat, menyaksikan bagaimana pemberian 10 hukum Taurat, Bapak Ibu saudara-saudara. Samuel juga saudara-saudara, saat dipanggil menjadi hakim dan nabi pada usia yang sangat muda pada saat itu, justru dia makin disukai oleh Allah di hadapan Tuhan. Bahkan juga di hadapan manusia pada saat itu, di usia yang muda. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan ayatnya Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan semua di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab. Allah peduli kepada mereka. Dalam ayat yang ke-7, saudara-saudara, seakan-akan mau membawa kita kembali kepada kisah perjalanan Israel. Dalam tiang awan yang berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kita ingat saudara-saudara, bagaimana umat Tuhan itu dibebaskan. Tidak mudah. Tuhan peduli kepada mereka, Dia tidak membiarkan sehingga Dia membebaskan umat itu. Dalam perjalanan, Dia memperhatikan umatnya. Pada malam hari dikatakan Dia hadir sebagai tiang api untuk menerangi, untuk menghangatkan perjalanan mereka, supaya mereka tidak tersandung di atas jurang, mereka terhindar dari malapetaka. Di siang hari ketika teriknya panasnya matahari, Tuhan hadir sebagai tiang awan pada saat itu. Artinya semua ini adalah kepedulian Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjauh mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 8, Tuhan Allah memang benar, sungguh sangat mengasihi, mengampuni, sangat peduli, tetapi di balik semua itu Tuhan Allah juga sangat tegas terhadap segala tintang-tintang keputusan-keputusan. Seperti Saul misalnya, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia dianggap adalah raja yang paling bijak pada saat itu, tetapi di balik pelanggaran kesalahan Saul, Allah murka sehingga Allah harus menghakimi Saul pada saat itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam ayat terakhir Daud mengajak kita supaya kita meninggikan Tuhan Allah kita. Kita meninggikan artinya Dia yang paling berkuasa di atas segala. Dan dengan kita meninggikan itu, kita harus merendahkan, sujud menyembah kepadanya. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada dalam
suasana masih sukacita Natal. Kita telah merayakan perayaan Natal pada tanggal 24 dan juga kita merayakan Natal nasional pekan dunia di tanggal 25. Di sana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Allah yang tadinya raja dalam perjanjian lama, sekarang dia jadikan juga dalam dunia ini menjadi raja. Tetapi raja ketika dia datang bukan lagi memerintah seperti raja bangsa-bangsa, tetapi dia adalah raja di atas segala raja, seperti yang dikatakan oleh kitab Wahyu pasal 17 ayat 14. Nah, saudara-saudara baca di sana. Ingat saudara-saudara, ketika orang Majus pergi mencari Yesus ketika dia lahir, dia bertanya ya, dalam Injil Matius pasal 2 ayat 2 dikatakan begini, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintang dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, dia adalah raja. Dalam Matius 19 ayat 28 pun, saudara-saudara, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang 16 ayat 28, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Itu artinya saudara-saudara, dia datang di tengah-tengah kehidupan kita, bukan hanya sebagai Tuhan, sebagai raja, untuk apa? Untuk menyelamatkan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita harus bersyukur. Yang tadinya Allah ada di atas kerajaannya, yang tidak pernah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, sekarang dia datang. Dia datang sebagai manusia. Dia peduli, dia mengetahui segala-galanya apa yang terjadi kepada manusia. Itulah sebabnya dia sangat semakin mengasihi saudara-saudara saya. Biarlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan kita, dan jangan pernah lupa, agungkan dia, sebab dia adalah raja di atas segala raja. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyambut firman Tuhan dengan melakukan PKJ nomor 2. Kita menyanyikan 2 kali. Gloria
dan untuk mengikrarkan iman kita, saya ajak untuk berdiri. Marilah saudara-saudara, dengan segenap orang percaya kita datang bersama-sama di hadapan Allah. Lalu kita menggerakkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam sekejap, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan. Sebelum kita membawa persembahan syukur, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan syukur terima kasih, di mana Tuhan Yesus sudah memelihara kami 1 minggu yang lalu dalam tugas dan pekerjaan. Segala usaha yang kami lakukan Tuhan 1 minggu yang lalu menjadi berkat bagi kami keluarga, untuk datang memberikan persembahan syukur kepada-Mu Tuhan, untuk menopang daripada pelayanan dan jemaat. Kami berterima kasih atas semuanya ini Tuhan. Biarlah juga berkat-berkat yang kami berikan ini Kau berkati Tuhan sampai minggu depan lagi, agar kami keluarga semuanya Tuhan terberkati dalam kehidupan kami. Inilah syukur dan terima kasih kami, terpujilah Kristus. Amin. Kita menyanyikan lagu jemaat 119 yang tentang Hai dunia gembiralah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari bersyukur dan bersyafaat kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami terus mau mengucap syukur dan berterima kasih sebab kemurahan dan kebaikan-Mu sungguh Tuhan kami terus boleh nikmati dalam sepanjang hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan di hari Minggu ini. Ini adalah hari sukacita bagi kami juga Tuhan. Sebab suasana Natal masih ada di antara kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau telah menatang perjalanan kehidupan kami dalam hari-hari, minggu, bahkan tahun karunia-Mu 2024 yang sebentar beberapa hari lagi kami akan tinggalkan. Kuasa Roh-Mu Kau memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa,